Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA untuk materi tentang gangguan atau penyakit pada tulang manusia. Nah, ini materi pungkasan atau terakhir di bab rangka manusia. Apa saja gangguan atau penyakit pada tulang manusia? Kita simak ya. Yang pertama yaitu retak atau patah tulang. Ini biasanya disebabkan karena jatuh, bisa jadi terpleset, kesandung, atau bahkan kecelakaan. Nah, makanya kita harus hati-hati menjaga diri kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau sampai jatuh, itu bisa menyebabkan retak atau patah pada tulang kita. Ini contohnya gambar tulang yang retak. Nah, ini masih ingat ini tulang apa? Ada di kaki. Nah, itu kira-kira tulang apa? Ayo, masih ingat nggak? Itu tulang kering dan tulang betis. Bedanya retak dan patah tulang, kalau retak itu kategorinya masih ringan. Tapi kalau sudah patah, kalau namanya aja patah berarti harus disambung, harus dioperasi atau mungkin diberi pen itu ya. Sering kan dengar kita pasangi pen gitu untuk menyambung tulang yang patah. Itu penyakit atau gangguan tulang yang pertama. Yang kedua, ada penyakit yang namanya rakitis. Rakitis. Bisa kalian tambahkan penyebabnya karena kekurangan vitamin D. Apa? Kekurangan vitamin D. Nah, vitamin itu kan ada banyak, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan vitamin K. Nah, rakitis ini disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin D. Nah, padahal vitamin D ini sangat mudah diperoleh, bukan hanya dari makanan, tapi vitamin D itu bisa didapat dari sinar matahari pagi. Nah, kalau berjemur itu ya, itu sinar matahari pagi banyak mengandung vitamin D. Nah, tuh. Karena kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit rakitis. Apa tuh penyakit rakitis itu? Nah, biasanya ada pada tulang kaki. Kaki yang normal seperti ini ada di gambar ya. Yang normal. Nah, kaki yang tidak normal, yang terkena rakitis itu, kalau jalan si penyandang rakitis ini mungkin kakinya itu akan membentuk X atau silang. Nah, itu saat jalan kok enggak seperti pada umumnya, kok kakinya membentuk X. Nah, itu tanda tanya penyakit rakitis. Atau bisa jadi saat jalan kok bentuknya O. Nah, bentuknya O seperti ini, ada di gambar ya. Saat jalan kok dia jalannya kakinya membentuk huruf O. Berarti itu tanda-tanda penyakit rakitis. Atau bisa jadi saat jalan kok bentuknya XO. Nah, nggak normal, nggak lurus itu. Itu contoh-contoh model penyakit rakitis. Jadi dilihat dari cara berjalannya. Kemudian gangguan atau penyakit tulang yang berikutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena tubuh kekurangan kalsium atau zat fosfor. Nah, ini
harusnya tulangnya itu padat. Karena kekurangan kalsium, tulang-tulangnya jadi renggang, jarang. Biasanya diderita oleh orang yang usia lanjut atau manula atau orang yang sudah tua. Nah, tapi akhir-akhir ini pun tidak jarang orang muda, masih muda terkena osteoporosis. Karena apa? Kekurangan kalsium atau zat fosfor. Itu gambarnya. Ketika masih usia 35, badannya masih tegak. Ketika usia 55, sudah mulai membungkuk. Nah, usia 65, jalan harus menggunakan alat bantu. Nah, itu contoh orang yang menderita penyakit osteoporosis. Nah, untuk mencegah osteoporosis tentunya dengan banyak mengkonsumsi atau makan, minum yang mengandung kalsium dan fosfor. Itu biasa dijumpai di susu, keju, itu banyak mengandung kalsium, telur. Penyakit yang berikutnya yaitu osteoartritis atau istilah lainnya pengapuran sendi. Masih ingat kan kemarin kita belajar tentang sendi? Nah, sendi kalau biasanya ini juga diidap oleh orang yang sudah usia lanjut. Pengapuran sendinya bukan kok kena kapur, bukan, tapi karena usia sudah lanjut, kesehatannya sudah berkurang, mungkin ketika muda juga jarang olahraga, jarang mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehingga sendinya itu mudah rawan gitu ya. Sendi itu kan ada seperti olinya ya yang melekatkan gitu, mungkin sudah mulai jarang. Jadi kan sendi itu sering digerakkan ya. Seperti ada kalau kalian lihat bagian pintu itu kan, pintu itu kan bisa digerakkan buka tutup. Lah, pernah nggak sih kalian buka pintu, buka pagar itu agak seret gitu loh? Pernah kan? Agak berat, agak seret. Itu kan karena kadang kurang minyak, kurang oli. Nah, itu. Begitu juga dengan tubuh manusia di sendinya ini. Karena dari kecil selalu digerakkan, kalau kita tidak menjaganya, kemungkinan bisa terkena penyakit pengapuran sendi. Nah, itu tadi olinya sudah mulai berkurang istilahnya. Atau nama lainnya itu pengapuran sendi, osteoartritis. Jadi untuk bergerak itu ngilu gitu, sakit, nyeri. Nah, ini contohnya saat di gambar ini orangnya sedang memegang lutut. Berarti kira-kira sendi yang terkena sendi apa di situ? Ayo, masih ingat nggak? Yang ada di lutut sama dengan yang di siku, sendi apa? Sendi engsel. Bagus. Kemudian gangguan penyakit atau penyakit tulang yang berikutnya yaitu kelainan tulang punggung. Ada juga yang menyebutnya kelainan tulang belakang. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yuk fokus. Mulai perhatikan ini. Ini sangat sering keluar untuk materi-materi ujian, makanya harus diperhatikan. Yang pertama, skoliosis. Skoliosis, kelainan, ini harusnya kelainan ini. Kelainan tulang punggung membengkok atau membelok ke samping. Nah, skoliosis, kelainan tulang punggung membengkok ke samping. Skoliosis, depannya huruf S. Tulangnya beloknya ke
samping. Samping depannya juga huruf S. Nah, gitu untuk memudahkan aja. Mudahkan kalian biar ingat, nggak lupa. Kelainan tulang yang berikutnya yaitu namanya lordosis. Lordosis. Kelainan tulang punggung membelok ke depan. Jadi terlalu degek itu juga nggak bagus duduknya. Lordosis. Lordosis ada huruf D di situ. Kelainan tulang punggung membelok atau membengkok ke depan. Depan ada hurufnya D biar kalian mudah ingat. Lordosis ada huruf D. Oh, kelainan ini membeloknya ke depan. Kemudian yang terakhir, kifosis. Kifosis. Kelainan tulang punggung membengkok ke belakang. Ke belakang. Kifosis depannya huruf K. Tulang punggungnya beloknya ke belakang. Belakang ada huruf K-nya kan. Nah, itu biar kalian mudah mengingat. Skoliosis. Skoliosis hurufnya S. Kelainannya membelok ke samping. Lordosis. Lordosis ada hurufnya D. Kelainan tulang punggung membelok ke depan. Depan ada huruf D-nya kan. Terakhir kifosis. Kifosis ada huruf K. Depannya K. Kelainan tulang punggung membengkok ke belakang. Belakang ada huruf K-nya kan. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Kita lihat di sini. Penyakit ini karena posisi duduk, kebiasaan posisi duduk yang tidak bagus. Ayo, siapa yang belajarnya sambil tiduran? Posisi duduknya nggak benar itu bisa mempengaruhi tubuh kita, tulang tubuh kita, sehingga menyebabkan sakit. Nah, makanya kita kalau belajar duduk, apalagi main HP itu, waduh, udah lama posisinya cari yang enak. Nggak mikir tulang punggung kalian. Gendong tas itu juga pengaruh itu. Nah, makanya posisinya tuh harus tegak, harus yang benar biar tubuh kita tetap sehat. Tuh, yang pertama itu contoh gambar kifosis. Kifosis. Tulangnya membelok ke kifosis kemana? Kifosis ke belakang. Kalau lordosis ke depan. Belakang itu kan gini. Ini tulangnya loh ya, bukan wajahnya ya. Tulangnya itu agak nunduk itu ke belakang. Kalau terlalu degek ini ke depan. Kelainan tulang punggung membengkok ke depan itu contohnya lordosis tuh. Nah, degek itu juga nggak bagus. Terlalu membengkok ke depan. Yang dilihat tulangnya ya, bukan wajahnya ya. Kemudian skoliosis. Skoliosis depannya huruf S. Kelainan tulang punggung membengkok ke samping. Nah, gini duduknya nggak bagus juga. Nah, yang benar, cara duduk yang benar adalah posisi yang D itu. Ya, tegak. Tegak. Nah, kalian juga harus begitu ya. Dibiasakan kalau duduk, baik ketika belajar, makan, nonton TV atau main pegang HP itu duduknya yang bagus. Ngaji itu yang bagus, jangan seenaknya sendiri, itu kasihan tulang tubuh kita ya, harus dijaga ya. Itu ya jenis-jenis atau macam-macam penyakit atau gangguan tulang pada manusia. Mudah ya, bisa diterima ya anak-anak ya. Oke, itu saja yang bisa Budia sampaikan untuk materi pada pertemuan kali ini. Nanti kalian bisa tambahkan lagi ya. Tadi yang belum lengkap bisa dilengkapi ya catatannya ya. Yang rakitis tadi kekurangan vitamin D itu belum ada tulisannya,
bisa kalian tambahkan. Sekian yang bisa Budia sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya, bisa dimudah dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.